Masih lebih banyak Dari pagi nonton sampai TV-nya sore. dibanding baca Alkitab. Nah, betul juga itu. Kalau mungkin kita imbangi masih Alkitab lebih banyak dari TV, no problem ya. Tapi kalau TV berjam-jam, Alkitab hanya setengah jam, ini tidak balance. Jadi mulai itu cara pengakuan dosa seperti itu. Baru saya merasakan damai. Waktu saya lakukan itu dengan teman saya, kami langsung pisah tempat. Kamu ke sana, saya ke sini. Karena kita nggak boleh saling dengar, nanti kamu tahu rahasia saya. Saudara bayangkan, ini kesaksian saya. Sampai saya pernah mencuri uang sama mama saya 100 rupiah waktu saya SD. Diingatkan. Tuhan ingatkan kepada saya, James, pernah kamu mencuri uang. Dan kamu pernah pinjam uang sama teman kamu di SMA 5.000 rupiah. Dan kamu tidak kembalikan. Bayangkan saudara, saya sudah kuliah tahun 2003. Tuhan ingatkan peristiwa yang terjadi dari tahun 86-87 yang tidak pernah saya akui dosa saya. Saya diam, saya ingat semua itu. Tuhan buka pikiran saya, teringat semuanya. Tapi selesai itu. Makanya waktu itu saya datang ke teman saya, namanya Ferdi, tapi orang panggil Bocah. Bocah, saya pernah pinjam uang sama kamu 5.000, dia bercanda. Tahun berapa ini James sudah berbunga itu? Dia bilang sudah. Kita bilang enggak, yang penting saya sudah akui kesalahan saya. Maafkan saya melupakan hal itu. Saya melupakan. Dan sudah dia terima. Jadi dosa itu harus diselesaikan. Setiap hari. Jangan pernah pandang enteng, itu yang sering saya katakan. Jangan pernah anggap remeh. Sendok nggak sengaja bawa pulang rumah, mungkin sendoknya Tante Sil saya bawa pulang rumah, nggak dikembaliin. Sendok itu bisa menghalangi saudara tidak masuk ke surga. Iya, kalau Karena di itu hotel bisa kan mencuri. kadang-kadang jadi asbak. Pendeta terus terang aja, di hotel pernah asbak, bagus sekali dia, kristal. Nah, saya pikir karena udah di hotel ya udah kita souvenir, kita bawa pulang. Benar loh, banyak kejadian seperti itu gitu, karena semuanya available kan, pikirannya semua bisa dibawa pulang, apa yang karena udah dibayar. Itu kalau kayak gitu-gitu masih belum dihapuskan. Kalau kita tidak pernah akui, itu tidak akan pernah dihapuskan, itu dicatat terus. Tapi kalau dosa yang pernah tidak ingat tuh gimana, pendeta? Walaupun pendeta bilang No problem. ya apa? Yang tidak ingat tidak apa-apa. Tapi yang Tuhan ingatkan itu harus diakui. Makanya kita kalau minta ampun dosa, jangan hanya bicara-bicara asal ngomong. Tidak. Kita bicara dan kita diam. Minta kuasa Roh Kudus berbicara. Dia akan ingatkan itu di pikiran. Karena ini tata Allah, tata Roh Kudus pikiran kita. Kita percaya itu. Dan saya sangat mempercayai itu. Dan ini pekerjaan Roh Kudus. Yang terakhir dia katakan, Roh Kudus itu sebagai jaminan dan meterai. Ini ayat-ayatnya. Dia akan tuntun. Jadi tugas Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 13, dia akan menuntun engkau ke seluruh kebenaran. Itu tugas Roh Kudus. Tugas Roh Kudus bukan hanya menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, bukan. Itu hanya manifestasi yang sementara. Tetapi manifestasi yang paling besar dari kuasa Roh Kudus adalah mengubah pribadi itu dari berdosa menjadi tidak berdosa. Itu tugas utama Roh Kudus. Manifestasinya kelihatan dari pribadi-pribadi ini. Makanya ini yang saya katakan, yang kita pelajari dari firman. Kasih karunia Kristus bukan hanya sampai kepada pengampunan dosa, tetapi dia berlanjut kepada pertobatan orang itu. Kuasa meninggalkan dosa. Kalau dia hanya berhenti sampai pengampunan dan saya masih melakukan dosa, artinya kuasa Allah tidak dapat mengalahkan dosa. Amin. Kalau kita akui kuasa Allah dapat mengalahkan dosa, berarti dia bisa buat saya tidak berdosa. Betul? Dan memang ini kinerja Tuhan. Makanya Alkitab ini adalah kabar kasih Allah. Itu yang disebut dengan Injil. Injil kabar baik adalah
kabar baiknya bahwa saudara dapat menang terhadap dosa. Victory over sin. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita selesai sih. Very good. Tapi mungkinkah orang sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya dia nggak bakal bikin dosa setelah ada pengampunan? Mungkin bisa ada. Bukan tidak ada. Manusia dia kemungkinan bersalah yang tidak disengaja atau dia tidak sadar bisa terjadi. Manusia ini kita karena kealamian kita dosa ya. Itu kan Roma katakan, Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada yang benar satupun tidak. Betul tidak? Semua kita sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada manusia yang dapat melakukan sesuatu yang benar. Iya kan? Tidak ada manusia. Dan itu betul. Tidak ada manusia yang dapat melakukan hal yang benar. Makanya janji itu datang. Karena tidak ada yang dapat melakukan benar, Tuhan berikan janji. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain kepadamu, yang menuntun kamu ke dalam kebenaran. Sekarang Roh Kudus itu. Kalau kita percaya ada janji itu, kenapa kita ragukan bahwa kita tidak akan, kita masih berbuat dosa? Tidak. Jadi apakah kita bisa jadi manusia yang berdosa? Kita memiliki kecenderungan. Betul tidak? Itu yang dimaksudkan Ibu tadi. Kecenderungan berubah. Kecenderungan, arti cenderung tanpa diperintah buat. Nak sengaja saya buat dosa. Betul tidak? Atau sengaja buat dosa. Ada yang sengaja, tapi kalau bilang cenderung mungkin yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja. Tergoda dosa bisa dong. Iya, tergoda dosa. Iya. Dia nggak niat, dia tergoda. Tergoda untuk melakukan dosa. Dia kan pasti Cenderung. Iya, itu ada. Itu yang disebut dengan kecenderungan. Itu yang disebut dengan kecenderungan. Kecenderungan ini sebenarnya dapat dimatikan. Kan Tuhan bilang, tinggal dalam aku kamu berbuah. Buah apa ya? Coba perhatikan dalam Galatia pasal 5. Mari buka dalam kitab Galatia pasal 5. Salah satu buah roh, ayatnya kita mulai 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mengalahkan kecenderungan adalah kekuasaan diri. Penguasaan diri. Kuasai diri itu. Tapi kan masalah dari pikiran itu udah dosa juga. Iya. Habis pikir nggak jadi. Makanya karena dosa itu berasal dari pikiran, apa Mazmur 1 katakan? Renungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang disebut dengan hidup dalam Yesus, tinggal dalam Kristus, merenungkan dosa itu merenungkan Taurat itu. Arti Taurat itu Taurat di bahasa Indonesia kan, tapi dia bahasa Ibrani Torah. Torah artinya aturan. Aturan yang mana dia maksudkan? Semua hukum-hukum itu Yang Tuhan ajarkan, peraturan-peraturan. yang di kitab Taurat, kitab aturan, 10 hukum. Renungkan itu. Kalau saya bukan hanya merenungkan hukum, tapi saya lebih kepada Alkitab, seluruh isi ini. Jadi kalau di rumah bangun pagi, subuh saya belajar untuk sama Yesus ya, ikut Yesus. Jam 3 pagi, jam 4 pagi, itu bangun pagi kita langsung bertelut, berdoa, doakan semua jemaat, apa semua, dan kita mulai belajar firman. Waktu belajar firman, seperti tadi yang kita buat, saya mulai merenungkan, dan saya gunakan beberapa buku-buku pendukung untuk mencari komentar-komentar. Waktu saya selesai belajar, dari sekitar 1 jam saya berdoa, 1 jam kemudian saya meditasi. Keluar dari situ, otak saya sampai tadi pun saya kesini masih terbawa peristiwa yang saya renungkan tadi. Imajinasi saya dibawa kepada firman. Coba bayangkan saudara kalau saya bangun pagi dan saya nonton film. Apa yang akan saya bawa sepanjang hari itu? Film. Tapi pendeta kalau orang tua begitu, kayak Iya. kita baca, 1 jam kemudian kalau orang tanya
Apa nggak baca tadi? Apa ya? Itu bagaimana pendeta? Sebenarnya kalau Benar nggak, kejadian nggak? Kadang-kadang kita apa yang kita baca tahu-tahu an hour later orang tanya tadi kan baca apa ya? Ataupun kita dengar khotbah. Tadi khotbahnya suami saya sering gitu. Kalau saya pulang gereja ditanya, tadi khotbahnya apa sih? Tunggu dulu ya, apa ya? Sering begitu loh pendeta, sering lupa kan, nggak tahu ya. Apa karena kita manusia? Nah, seperti pendeta bilang, jangan alasan kita sebagai manusia. Karena usia. Pasti kan ada. Apakah itu dijadikan satu? kita boleh latih, otak ini kan dilatih. Itu tidak ada pandang usia, namanya pikiran otak ini dilatih. Otak ini bisa dibentuk kembali. Bukan selnya yang dibentuk kembali, tetapi pola berpikir. Makanya kalau kita belajar Alkitab, sebenarnya tanpa kita sengaja, otak kita sementara dilatih kepada kecerdasan, dia sementara dilatih ke situ. Otak kita bukan dilatih untuk mengingat, tetapi memahami. Saya, saudara, kalau suruh ayat hafalan, istri saya bingung-bingung. Saya nggak ada ayat hafalan, saya hanya satu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. Hanya itu yang saya, tapi yang lain itu saya tidak tahu. Makanya waktu saya buat pelajaran begini, kenapa ayat-ayat ini saya ingat? Saya bukan menghafal ayat-ayat ini. Alkitab saya ini saya tidak pernah lepas, karena Alkitab ini yang saya bawa, saya pakai belajar. Saya hanya ingat di mana tempatnya, dan saya memahami ungkapan-ungkapannya. Dan saya memahami itu karena dia memberikan kesan dalam hati saya. Jadi buat firman itu berkesan. Kalau firman itu berkesan, itu tidak akan pernah dilupakan. Yang masalah kenapa kita lupa? Karena tidak Karena kita nggak serius. Iya, tidak berkesan. Buat firman itu berkesan. Iya. Kecap firman itu seperti mengecap coklat. Ingat tuh. Kecap ini. Kalau kita masih pelupa, gunakan catatan. Catat. Iya, betul. Ya mungkin itu yang bisa. Ada pertanyaan sehubungan dengan masalah ini? Ada kesaksian boleh? Oh, silakan. Jadi saya pernah melayani satu jemaat. Ada seorang oma yang tidak pernah terlewatkan catatan. Jadi dari tahun 80 sudah ada buku yang ini buku yang sudah lama ya. Sudah ada mungkin sekitar 10 buku. Setiap sabat dia catat lagu pujian siapa, judul khotbah siapa, dan apa isu khotbah. Terus saya uji dia dan saya tanya, "Oma, tadi saya khotbah apa?" Dia catat, dia bilang, "Saya lupa." Terus saya tanya, "Terus kenapa Oma catat-catat kalau Oma lupa?" Dan satu kata yang membuat saya, satu kalimat pendek yang membuat saya kagum dengan dia. Saya tidak terlalu pandai dan saya tidak hebat di dalam mengerti akan firman Tuhan. Tapi dari saya dulu orang yang brutal, saya merasakan perubahan yang tanpa saya sadari berubah hidup saya. Yaitu firman Tuhan yang selalu saya dengar. Jadi walaupun secara sistematik dia lupa, tapi dia rasa ada satu perubahan yang membuat dia. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Terima kasih kesaksian. Ada kesaksian yang lain? Ya, mungkin masih suka penasaran saya. Gini, dalam kehidupan kita kan nggak mungkin lah sampai pada akhirnya kita nggak akan berbuat dosa, menurut saya ya. Mungkin saya salah ya. Dalam arti berbuat dosa tanda kutipnya dengan tidak sengaja, bukan sengaja karena tahu itu berdosa terus dibuat gitu. Kita anak Tuhan pasti kan berusaha untuk berbuat sesuatu yang Tuhan perintahkan. Ketika kemudian kita tergoda, entah kita tidak sadar berbuat kepada siapa aja, entah suami, anak, teman dan lingkungan. Contoh berdosa itu apa? Ya, maksudnya dengan tidak sengaja, misalnya tadi kita sudah mengatakan kata-kata yang begitu menyakiti hati orang gitu. Kok saya harus menyakiti dia? Katanya janganlah sakiti hati orang entah itu siapa aja. Berbohong. Atau bohong gitu, karena kita mau menyelamatkan kita punya apa gitu yang kita ini, kita mesti ada sikap bohong. Kemungkinan. Jadi kalau saya gini berpikir, kan Tuhan melihat hati, ya. Ketika kita
tersungkur di depan dia, berdoa minta ampun supaya aku memperbaiki lagi untuk kemudian tidak berbuat lagi gitu ya. Jadi itu saya pikir sampai akhirnya kita akan jatuh bangun, tapi menujunya ke kudusan sana gitu loh. Menurut saya, kalau orang suruh saya nih mau sampai pada akhirnya saya nggak berbuat dosa, aku nggak bisa janji gitu. Kemungkinan saya terpleset mungkin aja gitu. Iya kan? Mungkin saya tidak sengaja atau mungkin juga ya, manusia lah gitu ya. Tapi ketika kita dalam kesendirian kita benar-benar menyatakan penyesalan dan minta kekuatan untuk kita boleh berubah, kita memperbaiki lagi gitu ya. Karena Tuhan melihat hati dan Dia akan membantu kita untuk kita menyikapi dengan benar. Kan itu kamu salah gitu loh. Itu sampai pada akhirnya kita akan jatuh, bangun. Jadi seperti baby yang akan jalan, dia akhirnya dia tahu tujuannya ke sana. Itu menurut saya. Betul ini. Bagus sekali pengertian ini. Rasul Paulus dia katakan kita harus bertumbuh ke arah Dia dan kita harus mati setiap hari. Ingat kitab Efesus. Jadi contoh begini, sebenarnya dosa kita banyak sekali, kebiasaan dosa itu banyak sekali. Oke? Nah sekarang saya contohkan begini. Yang saya tahu dosa saya hanya mencuri, tetapi untuk membunuh, berzina, bersaksi dusta saya tidak tahu. Waktu saya tahu saya